warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan atas nama Subur ST dari Lembaga SMK YP 17 Jombang Jember, dan kami untuk mengikuti di kelas P4 TK UI Malang. Dengan ini kami melaksanakan pemeliharaan sistem rem, tromol, dan cakram. Tadi kami menggunakan unit kijang dari media praktek dari SMK. Kami untuk memperkenalkan dengan peralatan ini yang akan kami gunakan nanti indikator. Berarti alat ini nanti kita gunakan untuk mengukur rem depan atau rem cakram. Berarti mengukur keolengan pada sebuah disnya. Ini juga kami menggunakan jangka sorong. Ini nanti kita gunakan untuk mengukur ketebalan pada sebuah kampas, entah ini pada kampas roda belakang atau roda depan atau tromol atau cakram. Ini juga media peralatan mikrometer. Ini nanti kita gunakan untuk mengukur pada ketebalan bisnya. Berarti kita nanti sesuai dengan standarnya yang ada di perintah bijak atau SOP-nya. Dan semuanya ini minyak rem semua ada. Berarti sini pad ada. Ini nanti kita gunakan untuk membersihkan pada sebuah kampas. Ini tidak dibolehkan kampas kita menggunakan dengan tekanan udara. Kenapa? Berarti ini nanti untuk pada sebuah kampas atau bahan dari asbes ini mengandung racun yang bisa menyebabkan penyakit kanker. Nah, itu kita gunakan dengan ini, nanti kita membersihkan. Berarti langkah ini juga, ini pada kunci roda kita gunakan untuk roda, ini pada kunci momen. Kunci momen ini nanti kita gunakan untuk mengencangkan pada sebuah baut roda. Tujuannya apa? Berarti tujuannya ini untuk mengecek kekerasan pada sebuah baut supaya sama. Berarti langkah pertama kita melakukan pengendoran pada sebuah baut roda pada bagian belakang. Mengendorkan baut pada roda bagian depan. Ini tujuannya apa? Keknya ini supaya kita untuk mengendori kekencangan pada baut, berarti kendaraan ini tidak berjalan. Kita endorkan. Nah, ini sudah kendor semua. Kita melakukan pendongkeraan belakang dan depan. Mana kita sesuai dengan SOP, kita gunakan check step. Kita turunkan, kita lakukan pengenalan naik, berarti kita gunakan check step. Aman, berarti kita turunkan. Lepas pada sebuah ban roda belakang. Setelah itu kita lepas ban
roda kita amankan, baut taruh diamankan, kita melepas pada sebuah tromol. Bila bisa kita lakukan baut 12 ukuran ini, kita dobrak, baut kita masukkan juga baut 2, kita putar, kita keraskan gantian dikit-dikit. Nah, ini sudah kita lepas, lagi bautnya. Membersihkan pada sebuah drum, kita tidak dibolehkan menggunakan dengan tekanan udara atau kita gunakan dengan kompresor. Berarti kita bersihkan dengan lap atau mungkin maju. Kita bersihkan semua, kita gunakan dengan kuas. Bersihkan pada sebuah kampas komponen-komponen yang ada di dalam rem tromol, kita untuk bersihkan. Cek pada sebuah piston ini kerja atau enggak, berarti kita untuk tekan sebuah kampas gerak atau tidaknya. Ini kampas gerak, berarti piston ini gerak, maka ini piston ini masih bisa bekerja normal atau piston ini tidak mengalami suatu kemacetan. Nah, setelah ini kita untuk sebuah kampas, berarti kancing kampas ini kita evakuasi dulu, kita tekan. Lepas kancing kampas. Kita lepasi kancing kampas, ini ada sebuah pegasnya, gas kancingnya, lepas juga. Bekasnya ada, kancingnya juga ada, kita lepasi semua. Ini kita melepas pada sebuah bekasnya, kita lepas. Ini kita lepas semua, ya, lepas semua. Nah, ini untuk bekas pada adjustingnya, ini baut penyetelan, berarti ini untuk mengembangkan pada sebuah kampas, ini untuk nekan. Ya, ini harus bisa putar semua. Ini sebuah piston, berarti kita lepas. Ini kondisinya, ini pegas. Ini fungsinya pegas ini pegas pada untuk di well silinder. Ini menekan, berarti adanya suatu tekanan minyak, ini menimbang. Berarti kalau sudah pedal rem kita lepas, berarti ini kembali lagi. Berarti ini pistonnya, berarti piston sini kondisi masih baik. Berarti sudah kita bersihkan semua. Sealnya juga kita cek semua, berarti seal sudah pengecekan semua sama, piston dua-duanya sudah. Nah, ini kita lakukan dengan cleaner, kita tidak boleh dengan tekanan. Ini juga sama, kita gunakan dengan cleaner. Pengecekan pada sebuah kampas rem belakang ini tidak dibolehkan dengan warna mengkilat atau mengeras. Kalau ini sudah untuk tanda warna mengkilat atau mengeras pada kampas ini pada rem ini
harus digantikan. Kenapa harus diganti? Karena daya pengereman ini kurang bagus. Berarti harus ada warna, ya sini tidak mengkilat. Kalau tidak mengkilat, berarti kondisinya masih bagus, masih bisa kita gunakan, layak kita gunakan. Berarti dua-duanya sama. Berarti ini juga sama. Kita tuner, kita bersihkan, semua sama. Dan setelah itu kita untuk melakukan pengecekan dengan pengukuran. Kita gunakan dengan sketmat. Ya, berarti sketmat sini kita untuk mengukur pada diameter dalam pada sebuah tromol. Kita ukur pada kondisi pas di tengah ini. Tinggal kita untuk baca. Ini ketemu untuk pada pembacaan 229 pas ini, berarti komanya koma 0, berarti 229,00 satuannya milimeter. Ini berarti pada pengukuran diameter dalam, berarti bisa kita untuk catat di sini dengan ukuran (229). Standarnya sini pada diameter tromol 200, untuk standar 228,6 dengan maksimumnya 230,6. Maka dengan kesimpulan sini kondisinya masih bagus. Berarti kita centang yang bagus. Nah, kita untuk melanjutkan pengukuran kampas. Ketebalan kampas ini kita ukur, berarti diambil yang paling tipis. Berarti yang paling tipis adalah kondisi ini. Pas, dan tinggal kita membaca. Dengan hasil ukuran sini 5, berarti kondisi ketebalan sepatu rem sini 5,30 dengan standarnya minimum sini 1,0, maksimumnya sini 6. Berarti kondisinya sini masih bagus. Dan untuk selanjutnya berarti kondisi seal silinder roda. Kondisinya masih bagus karena dengan sealnya sini juga masih bagus, pistonnya ini juga kondisi masih bagus, semua itu masih normal. Nah itu kita gunakan dengan dicentang sini. Ini berarti kondisi silinder roda kondisi masih baik, kita centang baik. Kondisi kabel rem parkir, pengecekan ini masih bisa gerak, ini kondisi masih bagus. Kita centang sini, kita untuk pengecekan pada data rem parkir kondisi bagus. Dan kita ngecek berarti silinder master roda, silinder masternya ini juga bagus. Berarti silinder roda, berarti kondisi ini kondisinya masih bagus. Dan kita untuk pengecekan pada baut blending sini, ini kondisinya masih bagus juga. Nih kondisinya. Tinggal kita untuk
nyentang kondisi bagus. Kita melakukan ini tadi sudah diukur, kampas sudah diukur, tinggal kita untuk melakukan perakitan atau pemasangan. Kita untuk melakukan pemasangan pertama dulu kita untuk memasang pada sebuah kampas. Oke, ujung-ujungnya ini. Ujungnya ini kita kasih pad dan tujuannya kita untuk kasih pad supaya antara gesekan dengan deck yang sini deck cover ini tidak merusak atau mungkin adanya suatu gesekan. Ini juga kita kasih pad semua. Ya, setelah itu kita untuk melakukan perakitan pemasangan. Langkah berarti kita melakukan pemasangan sini, pegasnya kita masukkan dulu. Dan setelah itu sealnya kita masukkan, menghadapnya itu ke sini. Nanti ini juga untuk menghadap ke sini, gini. Berarti untuk menekan pada minyak pemas, baru itu pistol kita untuk melakukan pemasangan. Berarti gini nanti pemasangan menghadapnya, berarti posisinya ini nanti. Nah, baru kita untuk melakukan pemasangan pada di well silindernya. Berarti ini sudah kita rakit, baru kita untuk melakukan pemasangan sebuah kampas. Kita lakukan pasang. Pas, dipaskan, sini posisinya, ini di notnya juga, ini kita pasang, pegas, kita kasih ring dulu, baru pegas, kita pasang, kita tekan, kita putar. Semua sudah kita rakit, bekas semua sudah, kita untuk mengecek. Berarti kerataan sini. Nih, berarti ini tidak rata, berarti kita naikkan sedikit biar kita sama. Ini sudah kita rakit semua. Kita mengecek pada diameter luar pada sebuah kampas. Tujuannya kita untuk mencari pas nanti setelan pada dengan diameter dalam pada sebuah trombolnya sini. Kita lakukan pengukuran pas di tengah-tengahnya sini. Delapan 50. Kita catat dulu sini, berarti dengan toleransinya yang tadi sini ketemu diameter luarnya atau dalamnya pada sebuah tromol 229,0, terus ini ketemu 228,50. Berarti dengan toleransinya sini antara kampas luar dengan pada diameter dalam tromol 0,5 sampai 1. Nah, ini tadi kita kurangi, ini tinggal 0,5. Berarti pas kita melakukan. Kita tidak usah melakukan penyetelan lagi karena dengan batas minimum itu 0,5 atau setengah dengan maksimum 1. Ya, setelah itu
kita melakukan pemasangan pada sebuah drumnya. Kita coba lepas. Berarti ini kita sudah, berarti kita untuk peralatan kita amankan. Kita bisa melakukan pemasangan pada sebuah rem belakang. Pas. Pemasangan baut, ini ada lancipnya, ini tidak dibolehkan terbalik. Kita gunakan kunci roda. Sedikit, baru kita untuk melakukan pindah bagian rem depan pada rem cakra. Ini sudah kita kendori, kita untuk melepas. Lepas. Nah, ini kita untuk melakukan pengecekan sini, kita untuk melepas pada sebuah baut kalipernya dan kunci 12. Pada baut 12 kita cek berarti sini juga adanya bengkok atau enggak. Ini kondisi masih lurus. Kita angkat pada kalipernya, kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, kita lepas. Kita ngecek pada baut peluncurnya juga sini. Ini baut peluncurnya. Kita melepas pada sebuah piston, sini juga. Nah, pistonnya sini kondisi aman, berarti tidak mengalami suatu kebocoran. Piston, sealnya juga aman, berarti tidak mengalami suatu kebocoran. Kita taruh. Kita cek, berarti kita bersihkan dulu pada sebuah piringan. Kita gosok. Ini kita gosok dengan ramplas. Nah, kita gosok, kita bersihkan dengan maju. Ramplas kita gunakan dengan puas. Kan rampas juga, kita cek, kita bersihkan, kita ramplas. Ini juga kita ramplas.
Berarti kita ngecek sini pada sebuah kampasnya. Ini kalau tandanya untuk mengkilat, mengeras, berarti ini sudah tidak usah kita gunakan atau tidak usah kita pakai. Berarti kita lebih baik ganti. Berarti ini bisa menyebabkan untuk pada pengereman kurang bagus. Ini kondisi masih bagus, berarti masih normal. Setelah itu kita untuk melakukan pengecekan. Sketmat. Berarti kita cek dengan sketmat ketebalan pada sebuah kampas. Berarti kita gunakan dengan ukur sketmat sini atau Verner caliper. Sudah kita ukur, tinggal kita untuk membaca. 3 pas, berarti sini pada posisi 0, sini pada posisi 0, berarti 3,0. Berarti ketebalan kampas ini 3,0. Nah itu dengan standarnya sini, kampas untuk minimum atau dikatakan kampas sudah tidak layak kita pakai adalah 1,0 sampai 10,0. Berarti sini tadi sudah ketemu 3. Ini kampas ini masih bisa kita gunakan, masih layak. Nah, untuk pengukuran pada sebuah kampas ini diambil yang paling tipis. Berarti yang ini tadi yang saya lakukan pengukuran yang paling tipis. Terus langkah untuk selanjutnya kita melakukan pengukuran ketebalan pada sebuah disk. Kita mengukur disk, berarti kita menggunakan dengan mikrometer alatnya sini. Kita mengukur tebalnya. Ini sudah kita lakukan pengukuran. Tinggal kita untuk membaca. Ini pada disknya sini ketemu 16,33 bahwa dengan ketebalan disk ini dengan sesuai dengan aturan, dengan petunjuk atau dengan buku manual book pada kijang minimal itu 19,0 dan sini maksimumnya 20,0. Bahwa ini pada sebuah disk ini berarti kondisinya sudah kurang baik. Setelah ini kita melakukan pengukuran run out pada sebuah piringan. Kita melakukan pengukuran. Ini kita tempelkan magnetnya, kita tata. Pas pada ujungnya sini harus bisa membentuk sudut 90 derajat. Ini harus menyentuh. Ini kita putar. Mulai dari sini kita kasih dengan tanda. Mulai dari ini kita kasih tanda. Lihatnya nanti bisa. Ini sudah kita putar penuh. Berarti pada ujung jarum selenoid jarumnya sini pada alat ukurnya dial gauge, dial indikator sudah penuh. Ini menunjukkan angka 3 strip, berarti dikalikan dengan 0,01. Bawah sini dengan keolengan 0,03. Berarti dengan disknya ini dalam kita untuk mengukur run out-nya keolengan sini masih layak. Jadi kita sudah selesai untuk pengukuran. Berarti tadi satu kita pengecekan pada sebuah kalipernya, berarti piston dan sealnya sini sudah aman, sudah tidak bocor. Terus kita ngecek pada ketebalan piringan, tadi sudah ketemu 0,3, berarti dengan standarnya sini 0,15 standarnya sini. Terus mengukur ketebalan piringan tadi sudah, kampas ini sudah, baru kita untuk melakukan perakitan. Berarti kita untuk melakukan perakitan sini pada ujung-ujungnya sini kita kasih dengan fed. Nih kita kasih fed sini ujung-ujungnya sini semuanya.
ujungnya sini juga kita kasih pad. Berarti ujungnya saja, kampasnya ini tidak dibolehkan. Ini ujung juga kita kasih pad. Melakukan pemasangan. Nah, kita pasang satu, tinggal satu. Sudah kita pasang, baru kita untuk masang pada kalipernya. Kita pasang. Setelah itu kita melakukan pemasangan pada bautnya. Kita gunakan dengan kunci 12 kita untuk keraskan. Ya. Berarti kita untuk mengecek pada minyaknya, pada di reservoir. Kita buka kap. Kita pasang cover fender. Fendernya cover fender kita pasang, ya tujuannya kita untuk mengecek pada minyak rem. Minyak rem ini biar tidak mengenai pada spot cat. Kalau untuk mengenai pada spot cat, ya cat ini akan suram atau terkelupas, atau mungkin mengenai besi, semua akan mengalami berkarat. Nah, itu tidak dibolehkan. Kita cek minyak rem. Berarti di sini minyak rem kotor. Kita buang, kita bersihkan. Jangan sampai menetes pada di kendaraan atau di benda yang lain. Ini tidak dibolehkan. Kita bersihkan. Berarti ini sudah bersih. Kita taruh. Menghabiskan
atau menghisap minyak rem yang ada di tempat minyak rem sini. Kita habiskan minyak sini sampai habis. Taruh di tempat yang aman, tidak diperbolehkan untuk menetes sembarang tempat atau membuang di tanah. Untuk kita ini sampai habis, kotoran sini sampai tidak ada. Ini masih ada, ini masih banyak kotoran, ini banyak kotoran, ini majian. Nah, itu kita kuras sampai habis kotorannya itu. Kita habiskan sampai minyak rem ini sudah habis, sudah bersih. Ini baru minyak rem yang baik. Kita isi. Lagi pada sini. Setelah itu kita untuk melakukan pembandingan. Kita lakukan dengan pembandingan sini. Sini selang kita pasang. Dengan kita melakukan pembandingan sendiri, kita untuk mengecek sendiri, kita memompa sendiri. Nah, itu dengan caranya kita untuk mengasih selang tinggi setinggi dari isi atau tangki reservoir tank pada minyak rem sini. Berarti kalau ini nanti dibawa pada di tingginya reservoir tank, berarti ini kita untuk pemompaan kurang baik. Nah, itu kita harus diatasi. Yaitu dengan selangnya sini kita pasang pada di nipple atau blending, kita masukkan. Jadi kita masuk, berarti kita kendori. Ya, kendori tidak boleh terlalu kendor nanti pada minyak remnya. Sudah selesai situ, sudah kita keluar, berarti kita untuk melakukan pemblendingan. Kita untuk pompa pedal rem, berarti kita pompa, kita blending, kita tekan perlahan-lahan, minyak rem sana, berarti minyak rem, berarti kita cek, berarti tekanannya, berarti situ kalau ada gelembung atau banyak gelembung, berarti sini angin masih ada. Nah, itu jangan sampai untuk gelembung sini ada. Kita sambil pengecekan pada isi minyak rem. Jangan sampai minyak rem sini habis. Berarti ini sudah berkurang, sudah di bawahnya, berarti kita tambah lagi. Sudah kita tambahi, kita untuk melakukan pembandingan lagi. Kita melakukan blending lagi, kita pompa, kita tekan pelan-pelan. Kita sambil untuk melihat gelembungnya. Berarti keluarnya situ sudah bagus, berarti tidak mengalami gelembung. Berarti tidak mengalami satu gelembungnya. Rem sini bisa kita rapatkan dulu. Nah, kita rapatkan, kita lepas. Ini.
Nah, ini tadi sudah dipasang dan ini kalau ini masih banyak gelembung nanti berarti sini masih ada anginnya. Ini tadi sudah kita lakukan pembandingan, berarti keluarnya remnya, minyak remnya sini tidak mengalami sudah gelembung, berarti kita sudah cukup. Berarti ini untuk pembandingan, berarti angin sudah tidak ada. Selesai pada untuk rem depan, kita melakukan pembandingan sudah, pada minyak rem ini sudah, dan ini ukuran pada minyak rem sini. Ini tidak dibolehkan lebih batas ukuran. Berarti sini ada ukurannya. Upper, sini ada lower. Berarti kalau sudah di batas upper, berarti sini batas tertinggi. Kalau lower, sini batas bawah. Ini sudah posisi di bawah upper. Nah, ini sudah cukup untuk pengisian minyak rem. Top, berarti kita melakukan pemasangan lagi pada kita kasih pad. Ya tujuannya ini kita untuk melepas kembali ini mudah. Kita pasang. Dikit. Ini kita kasih. Kita amankan, kita kasih kek. Dan depan. Jadi kita untuk mengecekkan pada sebuah booster rem ini, langkah pertama kita hidupkan mesin, yaitu pedal rem kita injak, kita pompa, dan kita pompa dengan tenaga normal biasa, yaitu kita tahan, mesin kita matikan. Pada sebuah pedal sini ada reaksi naik ke atas atau enggak, berarti sini dengan tekanan ke bawah untuk pada rem sini atau pada sebuah boosternya ini masih normal nih. Atau mungkin kita coba dengan cara kedua, mesin kita matikan, pedal kita pompa, setelah itu kita tahan, setelah itu mesin kita hidupkan. Ya, ini pada tekanan pada sebuah pedal sini turun sedikit, berarti tidak akan kembali naik. Berarti ini pada kondisi pada sebuah booster ini bekerjanya masih normal. Ini kita untuk melakukan dengan ketinggian pedal.
ketinggian pedal sini, kita lakukan pengukuran. Kita baca dengan ukuran sini ketemu 16 kurang, berarti 159 kurang standar. Ketinggian pada sebuah pedal minimum 154,6, minimum 164,6. Bawah sini ketemu 159. Kalau ini masih bagus, masih normal. Berarti kita untuk ringnya. Ini ringnya ini masih bagus nih. Nah, ini bahwa kondisi pada bagus, bahwa sini rem. Berarti kita sudah selesai pengecekan. Kita yang pertama tadi sudah pada pemeliharaan. Kita untuk melepas pada sebelah tromol, kita lepas, kita ukur. Juga pada sebelah cakram, ini kita lepas, sudah kita ukur. Dan setelah itu kita untuk melihat pada di reservoir tank. Tadi minyak rem tadi sudah kita habiskan, sudah bersih, sudah. Berarti kita isi kembali lagi minyak rem yang baru. Dan setelah itu kita melakukan pembandingan yang seperti tadi. Nah, itu dengan ini pemelihara tim rem ini kita sudah selesai. Nah, itu kita sudah melakukan untuk pembersihan dan pelepasan pada discovernya sini. Jadi ini sudah selesai, berarti mesin kita matikan. Ini mungkin bisa kita lanjutkan pengecekan. Pengecekan sini kita untuk melihat pada posisi ini ada kebocoran enggak pada di saluran minyak rem. Ini pengecekan ini sudah tidak ada kebocoran, berarti tadi sudah situ sudah aman semua, tidak ada yang bocor, semua sudah kering, berarti angin sudah tidak ada yang masuk lagi, berarti rem ini sudah aman. Dan setelah itu langkah kita apa? Kita untuk melakukan ini sudah pelepasan. Ini sudah kita lepas semua. Ini sudah kita rapikan lagi. Ini sudah kita bersihkan, berarti untuk pada rem sini kita sudah selesai nantinya. Akan ujian hasilnya pada rem. Sudah sempurna. Nah, itu ini berarti kita sudah selesai untuk pemeliharaan, perakitan, pemeriksaan, dan pengukuran. Berarti untuk saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.